Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Gilang, NIM 021, kelas PPSI A 2019, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh pendidikan, yaitu Sam Ratulangi. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal dengan Sam Ratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1949, yaitu pada umurnya yang ke-58 tahun. Ia adalah putra dari Josias Ratulangi dan Augustina Gerungan. Josias adalah seorang guru di Hofden School di Tondano. Ia menerima pelatihan guru di Haarlem, Belanda sekitar tahun 1880. Sedangkan Augustina adalah putri dari Jacob Gerungan, yaitu kepala distrik atau mayor Tondano Touliang. Ratulangi menikah 2 kali. Ia menikah dengan Emil Susan Houtman dan memiliki 2 anak, yaitu Corneline Jose Albert Odi Ratulangi dan Emilia Agustina Yus Ratulangi. Ratulangi dan Houtman bercerai pada tahun 1926. Ratulangi menikah dengan Maria Katrina Josephine Jan Tambayong pada tahun 1928. Mereka memiliki 3 anak, yaitu Milia Maria Matulanda Mili Ratulangi, Everdina Augustina Lani Ratulangi, dan Wularingin Manampira Uki Ratulangi. Ratulangi mengawali pendidikannya di sekolah dasar Belanda, Europe Lecture School, lalu ia melanjutkan di Hofden School, yang keduanya berada di Tondano. Pada tahun 1904, ia berangkat ke Jawa untuk masuk sekolah pendidikan Dokter Hindia atau Stovia, setelah menerima beasiswa dari sekolah tersebut. Namun, sesampainya di Batavia, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk belajar di Sekolah Menengah Teknik Koningin Wilhelmina. Ratulangi lulus pada tahun 1908 dan mulai bekerja pada konstruksi rel kereta api di daerah Priangan Selatan di Jawa Barat. Di sana, ia mengalami perlakuan yang tidak adil dalam hal upah dan penginapan karyawan dibandingkan dengan karyawan Indo-Eurasia. Ia dikenal dengan filsafatnya Sitau Timau Tumau Tou, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ratulangi melanjutkan pendidikannya di Zurich, Swiss. Pada tahun 1919, ia menuntaskan pendidikan dan menjadi orang Indonesia pertama penyandang gelar Doktor Ilmu Eksakta. Ketika bersekolah di Belanda, Sam Ratulangi masuk sebagai anggota Perhimpunan Indonesia. Lalu ketika di Swiss, ia menjadi ketua organisasi pelajar-pelajar Asia. Setelah ia menyelesaikan studinya di Eropa, ia kembali ke tanah air. Ia mengajar ilmu pasti di AMS Yogyakarta dan mendirikan maskapai asuransi Indonesia. Selain itu, Sam Ratulangi juga menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1927. Ia juga turut membidani lahirnya Persatuan Kaum Sarjana Indonesia atau Vereniging van Indonesische Academic pada tahun 1932. Sam Ratulangi juga berkecimpung dalam dunia jurnalistik dengan menjadi redaksi mingguan Politik Nasional Komentar yang terbit tahun 1938 sampai 1942. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, Sam Ratulangi ditunjuk sebagai Gubernur Sulawesi. Pada tahun 1945, ia juga ditangkap pasukan Belanda yang ingin tetap menguasai Sulawesi dan kemudian diasingkan ke Serui, Irian Barat. Tak lama kemudian, ia dibebaskan dan kembali menuju Pulau Jawa. Sam Ratulangi kembali ditangkap Belanda yang melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Sekitar 7 bulan kemudian, yaitu 30 Juni 1949, Sam Ratulangi menghembuskan napas terakhir di Jakarta.
tokoh intelektual Indonesia itu wafat dalam usia 58 tahun. Jenazahnya dimakamkan di tanah leluhurnya, yaitu Tondano. Pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1961. Sekarang namanya dijadikan beberapa nama jalan di Sulawesi dan juga menjadi salah satu tokoh yang ada dalam mata uang Indonesia, yaitu pecahan uang Rp20.000. Nama Ratulangi juga digunakan dalam universitas dan juga bandara internasional yang ada di Manado. Kata-kata Sitau Timau Tumautou memiliki makna yang sangat banyak. Dalam artinya yaitu manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Ini mengandung makna yang sangat penting dalam memahami hakikat hidup. Dimulai dengan mengenali potensi diri dan keterbatasan diri, keberhasilan dan kegagalan, sama pentingnya dalam perjalanan memahami hakikat hidup. Filsafat ini yang menjadikan salah satu peninggalan dari Samratulangi yang sangat berpengaruh, khususnya di pendidikan Indonesia. Kemudian mengenali diri sedalam-dalamnya, karena pada saat manusia mengenali dirinya, dia akan paham bahwa hidup itu untuk menolong manusia lain agar manusia itu bisa memahami hakikat hidupnya. Beberapa konsep yang dikemukakan oleh Samratulangi diantaranya adalah konsep Mapulus yang merupakan implementasi dari filsafatnya yang tadi. Terus selanjutnya ada konsep Sumekolah yang berarti belajar seumur hidup. Konsep Mapulus dapat diartikan sebagai bekerja sama secara bergotong royong untuk mencapai tujuan baik bersama. Kemudian yaitu konsep Sumekolah yang berarti belajar seumur hidup. Hal ini terbukti dari pendidikan Samratulangi yang mencapai doktor dan belajar hingga ke Eropa. Melalui salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Samratulangi, kita dapat meneladani berbagai hal yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan, baik itu dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian video singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.